janji Tuhan yang sangat unik di situ. Bicara tentang air mata. Dia bilang orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Air mata sendiri bukan air mata orang ya. Air mata sendiri. Yang dicucurkan orang air mata. Air mata sendiri akan mulai dengan sesuai. Kenapa dia bilang orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih akan pulang dengan sorak-sorai sambil membalas kasih. Nah yang luar biasa yang pertama begini, kalau orang menabur dengan mencucurkan air mata, lalu dia dapat janji akan menuai. Jadi orang berjalan, ini satu proses yang luar biasa. Orang yang berjalan maju terus menabur sambil menangis, betul kan? Akan pulang dengan sorak-sorai. Lalu yang kedua dia bilang orang yang berjalan maju dan berjalan mundur, berjalan maju terus menabur benih sambil menangis, dia mendapat sebuah jaminan. Kalau yang pertama janji kan, yang kedua jaminan. Jaminannya apa? Pasti. Kalau yang pertama janjinya akan, yang kedua jaminan pasti pulang. Tidak saja dengan sorak-sorai, tapi apa? Bawa transportasi. Kalau janji yang pertama akan pulang dengan sorak-sorai, tapi yang kedua dia menangis, dia menabur tapi bukan mundur, maju terus. Jadi walaupun menabur dengan menangis, maju terus. Maka orang yang menabur dengan menangis tapi maju terus, jaminannya pasti pulang dengan sorak-sorai dan membawa transportasi. Jadi menangislah. Kalau melayani di gereja di PPA tidak pernah menangis, lebih baik berhenti. Kenapa menangis itu penting? Teman-teman kalau baca, luar biasa kalau kamu melihat kisah di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, semua orang yang menangis itu tidak sia-sia. Maka bahkan di Mazmur dia janji air mata kita itu apa? Ditampung di kehidupannya Tuhan. Dan orang kalau melayani tidak pernah menangis, lebih baik berhenti. Kenapa dia harus berhenti? Karena dia tidak pernah sungguh-sungguh. Orang kalau tidak pernah bingung, ini ciri yang paling sederhana dalam hidup ini. Orang tidak pernah bingung, tidak pernah gelisah, tidak pernah kecewa, tidak pernah menangis, berarti hal-hal yang terjadi sekitar dia itu tidak menyentuh dia hati. Itu juga berarti. Hanya orang yang hatinya tersentuh, dia bisa kecewa, dia bisa bingung, kenapa nih Tuhan? Dia bisa menangis, dia bisa sakit hati. Itu karena hatinya tersentuh. Makanya Tuhan ketika dia mau pakai seorang, apa yang pertama kali Tuhan lakukan? Kalau Tuhan mau pakai seorang pertama kali, dia akan berusaha dengan apa? Dia orang punya masalah masa depan. Bukan, dia akan berusaha dengan hati orang itu. Makanya ketika Samuel melihat penampilan, Tuhan bilang bukan penampilan yang dia lihat, tapi dia melihat hati. Pertama kali akan berusaha dengan hati kita. Kalau ada yang tidak beres, dia akan beres. Nah ketika dibereskan kita punya hati, karena kita orang berdosa, maka respon orang pertama kali dengan Tuhan itu adalah dia merasa diri tidak layak. Kalau sekarang, kalau kita semua ini, sekarang kita tanya teman-teman, misalnya ini ilustrasi. Kalau kita pergi ke pesta, dari mana kita tahu bahwa orang itu layak pergi ke pesta itu? Dari mana? Dari pakaian. Makanya zaman dulu ada satu permohonan Tuhan Yesus ketika ada orang masuk ke pesta lalu tidak ada yang berpakaian pesta, kan diusir keluar. Karena zaman dulu kalau orang diundang ke pesta maka disiapkan baju pesta. Sebelum masuk ke pesta itu dia pakai dulu baju pesta. Makanya kedapatan ada satu orang tidak pakai baju pesta, makanya tanya, lu masuk dari mana? Usir dia keluar. Berarti dia tidak lewat pintu. Nah sekarang kalau ketong pergi ke pesta, kelayakan ketong itu ketahuan dari pesta. Tapi sekarang, dari mana ketong tahu bahwa ketong layak ada di tempat? Kalau orang lihat dari pakaian kita, kan? Kita layak ada di situ. Tapi kalau ketong sendiri, dari mana kita tahu kita layak ada di pesta itu? Ya? Kenapa orang undang kita? Ya? Kenapa menurut dia kita ini layak diundang? Biasa kalau teman-teman undang orang ke pesta, apa yang menjadi syarat teman-teman diundang ke pesta? Ya?
Hubungan itu bicara soal apa? Hubungan bicara soal relasi bicara soal apa? Soal ikatan hati. Hanya orang yang dekat dengan kita secara kedekatan hati yang kita akan undang dia makan bersama. Setuju tidak? Kita tidak akan sembarang undang orang makan bersama dengan kita. Makanya Yesus punya perkataan kunci di dalam Wahyu 3:20, dia bilang, saya mengetok pintu. Siapa mendengar suara saya, dia bukakan pintu, lalu saya masuk tidak berhenti. Saya akan duduk makan dengan dia. Duduk makan itu bicara soal relasi yang paling dekat. Makanya kalau punya meja makan di rumah itu ada di mana? Bukan ada di teras. Ada di mana? Di dalam, beberapa kali lapisan kamar baru kita ketemu ruang makan. Setuju atau tidak? Itu berarti orang, tidak sembarang orang bisa duduk makan di ruang makan. Hanya orang yang kita persilakan, lu lewat ini kamar, duduk di situ, kita makan bersama-sama. Makanya dalam kisah kita pun diajar tidak sembarang orang duduk makan dengan raja. Sehingga kisah si anaknya Saul, Isi-Boset yang kakinya pincang, dia bilang kepada Daud, siapakah saya anjing mati ini yang Tuhan izinkan duduk makan dengan Tuhan? Makanya janji Yesus yang sebelum dia naik ke surga, dia bilang apa? Hari ini beta dengan kamu terakhir kali pertemuan bersama di bumi ini. Nanti kita akan makan bersama di kerajaan yang akan datang, di langit yang baru dan bumi yang baru. Dia selalu bicara soal makan bersama, soal ikatan hati. Makanya kalau dia mau pakai kitab hidup pertama kali, dia akan lihat kebutuhan. Makanya dia sering pesan, hati-hati di jalan, tapi hatinya jangan jalan-jalan. Cukup hati-hati di jalan saja. Galatia 5 ya, ayat 22 dan 23, betul ya? Tentang buah roh. Yang benar itu buah roh atau buah-buah roh? Kalau buah-buah berarti kamu bisa pilih, betul ya? Kita hanya mau makan asam, tidak mau makan jeruk. Kita mau makan lemon, tidak mau makan mangga. Bisa pilih, kan? Tapi kalau satu buah, kita bisa pilih ke sana. Lu pilih bagaimana apa kan? Nggak berrasa. Karena dia satu buah. Nah, kalau menurut kata itu, dan memang menurut teks aslinya bukan buah roh, makanya Elahi menerjemahkan bukan buah-buah roh, tetapi buah roh. Jadi itu seperti satu buah sembilan rasa, tidak bisa dihindari. Makanya kalau kesulitan ketika mau menjelaskan kasih sukacita dalam satu kalimat, misalkan kasih dengan sejarah sulit, karena memang dia satu buah. Kalau maksudnya ada satu buah sembilan rasa. Bacaan yang membaca itu dia semacam, kalau kita lihat semacam satu titik sentral atau titik pusat dari apa yang Yesus sedang bicarakan. Kalau melihat sekilas dari pasal 12, pasal 12 itu dia bicara mengenai konteksnya. Dia bicara tentang tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Seperti kalau punya peribahasa itu bilang mau sembunyi bangkit sampai menantu saat akan bersih. Istilah kata tidak ada yang disembunyikan tidak akan diketahui, akan diberitakan bahkan di atas kapal. Maka dia bilang, dia berikan janji, jangan takut kepada orang yang hanya bisa membinasakan tubuh tapi tidak bisa membinasakan jiwa. Kalau dia bilang takutlah kepada Allah yang bisa baik tubuh maupun membinasakan jiwa berharga. Lalu dia bicara tentang kekhawatiran. Dan dari kekhawatiran itu dia kasih ilustrasi orang kaya yang punya begitu banyak kekayaan, lalu dia bilang kepada jiwanya, nikmatilah semua itu, sebab kalau punya akal bisa anak 7 turunan, 8 turunan, 10 turunan. Lalu Allah bilang, malam ini juga lu punya nyawa yang ada. Untuk apa semua yang sudah kumpulkan sampai capek? Begitulah seperti orang yang bekerja hanya untuk uang. Kalau dia punya uang cukup banyak, apakah dia nikmati uang itu? Banyak orang yang menikmati uang karena setelah dia capek dan mengumpulkan uang, uangnya habis untuk berobat. Sungguh-sungguh dia masih ini. Betul ya? Makanya di salah satu dari tulis dia bilang apa? Mencari uang terus nikmati hidup. Karena orang sibuk mencari uang tapi tidak nikmati hidup. Kasihannya sayang sekali. Bekerja dan nikmatilah kehidupan dan pekerjaan. Nah, lalu masuk kepada cukup banyak cerita tentang
kehidupan dan persoalan yang ada. Lalu masuk kepada pasal 13. Di situ dimulai dengan cerita ada orang-orang yang kasih tahu Tuhan Yesus. Orang-orang yang darahnya yang mereka dibunuh oleh Pilatus ya. Atau Herodes. Herodes atau salah di pasal 13. Ayat 1 itu bilang Herodes ya, Pilatus. Ya. Orang-orang yang dibunuh oleh Pilatus lalu darahnya dicampurkan dengan mereka punya persembahan. Lalu seolah-olah orang-orang ini merasa bahwa mereka yang dibunuh berdosanya luar biasa, makanya mereka dibunuh dengan cara itu. Lalu darahnya dicampurkan dengan darah persembahan penyembahan, persembahan kepada berhala. Karena pada saat itu konteks orang penderitaan itu dihubungkan dengan dosa. Sampai kadang-kadang kalau potong diri tapi berdua masih orang sakit, ketika itu orang sakit itu punya kesan pertama. Kalau pendosa apa betulnya begini. Itu terbawa di tahun sampai sekarang. Orang yang menghubungkan penyakit penderitaan itu dengan dosa. Jadi dalam beberapa kali Yesus memperkerasa ketika orang tanya tentang orang buta, dia yang berdosa, kalau buta saya lahir, dia yang berdosa terus kemudian lain berdosa. Dia bilang bukan orang tuanya yang berdosa. Kalau pekerjaan Allah mau menyatakan bahwa hidup orang. Kalau orang itu disebut oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi ketika orang-orang ini terlapor kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang, lu kira dosa itu begitu berat sampai lu terima hukuman ini. Atau kalau dia orang yang dulu dengan apa yang dibayar Allah lalu dan mereka itu berdosa. Lalu Yesus kasih garis tegas, kalau kamu tidak berdoa, kamu akan alami lebih parah. Baru itu selesai di ayat 5, lalu ayat 6 dia masuk pada cerita tentang pohon ara di tengah-tengah kewenangan. Dan Yesus berasal dengan pemilik kebun itu datang cari buah tapi tidak ketemu. Yang luar biasanya petugas di kewenangan itu dia berkata, kasih waktu 1 tahun. Katakan darah dia bukan harusnya dibiarkan karena dibiarkan dia akan tunggu. Tapi dia akan darah dia akan memberikan perlakuan kalau orang yang dipertanyaan mengerti, saya akan memberikan treatment khusus. Saya akan kasih perlakuan khusus. Kalau sudah perlakuan khusus dia tidak berbuat, Tuhan sudah memang dia tidak benar. Kalau kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup, sudah dikasih kesempatan lebih banyak dengan Tuhan untuk berdoa, untuk beribadah. Apalagi kita diberi kesempatan melayani di PPK, banyak kesempatan Tuhan kasih untuk berdoa. Karena sudah ada warning, sudah peringatan di ayat 1 sampai 5. Kalau lu tidak bertobat, lu masih lebih parah dari orang yang dibunuh dan darahnya dicampur dengan darah penyembah Tuhan. Atau lu akan beri pikiran kamu belum mati selesai. Kesempatan untuk selagi kamu masih bisa dengar firman Tuhan, berdoa. Itu pesan yang ya. Nah, dari ketemu ini ingat bahwa kita ini diselamatkan untuk taat, bukan kita taat untuk selamat. Gereja sering diistilahkan dengan orang-orang Israel yang keluar dari Kanaan di Mesir. Makanya melihat kitab yang menceritakan tentang orang Israel keluar dari Mesir itu namanya kitab apa? Keluar. Kenapa bukan kita masukkan? Ya? Karena kita mereka masuk ke Kanaan. Harusnya kita masukkan ke pasir. Kan masuk ke Kanaan, masuk ke tanah perjanjian. Tapi disebut kitab Keluaran. Bahasa Inggrisnya apa? Exodus. Karena ini sebenarnya menceritakan tentang gereja yang keluar Mesir itu Israel artinya kegelapan. Keluar dari kegelapan menuju tanah perjanjian. 1 Korintus 2:9 bicara tentang hal ini. Kamu adalah bangsa yang terpilih, mau menjagani, mau terus kepunyaan Allah sendiri. Untuk supaya kamu menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yang telah memanggil kamu keluar. Exodus, eklesia dari orang berat kepada orang yang bicara. Exodus itu bicara soal simbol dari gereja yang dipanggil keluar. Saya berkata tentang ketika bangsa saya keluar dari sini lewat perang dia. Logikanya kalau kita mau keluar dari apa yang cerita zaman dulu langsung berperang, ya. Yang berperang siapa?
Tidak ada maksud saya berperang, mereka bangsa sudah berkasihan, saya tidak pernah. Makanya Tuhan bilang, kalau hanya 1 minggu masuk sana, aku mati di dalam. Kamu tidak pernah berperang, kamu bukan bangsa berperang, kamu bangsa juga mental penakut. Jadi dong harus dilatih 40 tahun untuk punya mental dari dong. Karena ketika dong masuk tanah perjanjian, dong berperang. Yang berperang itu siapa? Tuhan yang berperang. Tuhan berperang lawan siapa? Apakah lawan Firaun? Kalau Tuhan lawan Firaun, Tuhan habis. Tapi Tuhan berperang melawan sesembahannya orang Mesir yang disimbolkan dengan 10 dewa itu. Jadi 10 tulang itu sebenarnya bicara soal 10 dewa yang disembah oleh Mesir. Jadi sebenarnya yang jelas artinya Tuhan berkata begini. Ketika kamu dalam hidup ini, ya, yang dia disusunkan dia bilang peperangan rohani. Kamu sebenarnya setiap hari mengalami peperangan rohani. Kamu tidak tahu rasa, tapi peperangan rohani terjadi. Apalagi lewat doa kita. Makanya teman-teman yang paling sekarang lebih peperangan rohani ini, teman-teman akan lebih betah 5 jam, 10 jam di medsos daripada baca kita. Hanya satu pasal saja. Satu pasal baca kita, satu pasal saja itu otomatis seperti itu 10 jam. Bosannya luar biasa. Apalagi berdoa. Coba berdoa 30 menit. 5 menit itu untuk ada yang kesedaran, 20 menit itu dia dalam hadirat Tuhan. Amin bersebar. Doa semalam cukup semalam malam. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan kok bisa. Coba teman-teman dengan hal yang sama baca novel. Walaupun di buku, kalau kita orang baca kitab yang di buku, kopi, dengan novel sama-sama kopi. Padahal lebih betah di novel orang kita. Kalau saya kembali lagi baca yang soft copy di HP atau di laptop, lihat yang sama, baik itu cerita di Facebook, cerita di apapun, lalu dengan Alkitab. Mana yang kau tidak mau bosan? Alkitab. Makanya sering orang pakai, kalau susah tidur, paling gampang baca Alkitab. Tidak sampai menit usul. Jangan coba-coba baca yang lain, itu tidak akan terjadi kembali. Lalu satu kali kita merasa tidak dari Tuhan, makin rasa berdosa, makin tersiksa, secara spiritual, secara psikologi, secara fisik atau juga sakit tersiksa. Itu cara iblis yang dihentikan. Itulah peperangan rohani. Makanya ketika Israel keluar dari Mesir, Tuhan yang berperang secara rohani hancurkan itu ikatan-ikatan Mesir dan lebih bangsa Israel. Tapi dia mereka sudah lepas secara spiritual, lalu berakibat pada secara fisik mereka terlepas, tapi secara main, secara psikologis, secara pikiran mereka masih terpikat dengan pikiran Mesir. Makanya di tengah jalan ketika mereka dalam kesulitan mereka bilang apa? Mereka bakal mati tapi di depan makanan daripada mati kelaparan di bawah itu. Musa apa lupa keluar dari sini, mereka bakal kembali ke Mesir. Ikatan psikologis itu masih ada. Bersyukur teman-teman ada di PPA yang memperhatikan secara holistis, secara fisik, spiritual, kognitif, psikologis, dan mereka sosial-nasional. Nah, karena kita mendidik anak secara holistis, kita sendiri pun harus terlepas dulu. Makanya kita sudah bagaimana mungkin orang muda atau orang muda tidak bisa. Dua-dua akan dan benar muda. Atau harus dicarikan dulu makanya. Makanya yang mimpi Israel keluar dari Mesir siapa? Tuhan melalui siapa? Melalui Musa yang sudah lebih dulu bertemu dengan Tuhan. Kalau dia tidak bisa, kalau Harun yang mimpi pasti mereka berdasarkan Harun tidak bertemu dengan Tuhan. Ya, Musa yang berhadapan langsung dengan Tuhan, menerima perintah itu. Makanya Tuhan bilang, Harun bagi kamu akan menjadi seperti Nabi. Kamu berfirman begitu, amanah bersama. Itu peperangan yang terjadi. Nah, ketika Israel keluar dari Mesir, itu mereka keluar tanpa peperangan, hanya jalan saja, ikut saja. Itu simbol dari diselamatkan karena anugerah Allah. Makanya kita gereja ini diselamatkan karena kita punya perbuatan baik. Kita tidak kita tahan. Nah, setelah mereka keluar dari Mesir sampai di Gunung Sinai, setelah beberapa hari perjalanan, baru mereka ketemu dengan hukum. Betul ya? Hukum itu untuk menata mereka punya kehidupan. Jadi taat selamat dulu supaya mereka bisa taat dengan hukum Allah. Kalau mereka tidak diselamatkan, tidak mungkin taat kepada hukum Allah. Jadi kita atau diselamatkan
Bukti dari pertobatan itu adalah menghasilkan Tuhan. Waktu Yohanes Pembaptis berkhotbah dan para pemimpin Yahudi, para tentara juga dan dia bertanya, apa harus kami perbuat? Yohanes Pembaptis bilang, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Satu juga yang tadi membaca dikatakan tentang buah pertobatan. Nah, kemudian 3 hal yang kita lakukan di pertemuan pertobatan. Yang pertama adalah dalam hal waktu. Kalau kita pertemuan cinta berprima kita bagikan tentang Efesus 5 ayat 16, betul ya? Kan pasti nggak bisa baca. Efesus 5 ayat 16 dia bilang, "Bidik the time, tebuslah waktu itu." Kenapa kita harus tebus waktu? Karena Tuhan bilang karena hari-hari ini jahat, orang jahat harus ditebus atau harus dibunuh. Harus ditebus. Tidak orang berdosa ditebus oleh Yesus. Waktu-waktu ini jahat, makanya kita harus tebus. Tebus dengan apa? Dengan cara hidup yang bijaksana, dengan cara hidup yang benar. Kita tahu gunakan waktu. Bagi mereka pribadi, ciri utama seseorang yang bertobat adalah dia mengambil waktu. Sekarang kita tanya kembali ini. Misalnya ini berkuai, berkas di Pancasila. Gampang tidak Pancasila ini? Gampang. Sekarang kita kasih misalnya ini HP. HP terbuat dari emas 5 kg. Terbuat dari emas 5 kg. Ya. Terus kita gampang buang HP misalnya. Lebih gampang buang yang mana? Berkuai. Ini emas itu bisa dapat kembali. Barang yang bisa dapat kembali dengan yang tidak mungkin dapat kembali, mana yang lebih mahal? Tidak dapat kembali. Uang itu orang bisa dapat kembali tidak? Tidak. Barang yang sangat mahal yang tidak bisa dapat kembali saja atau anggap remeh dan uang, apalagi sesuatu yang bisa mendapat lebih lama. Uang itu tidak mungkin kamu bisa dapat kembali. Dia pergi dan terus. Jadi para berada di sini tentang atau memilih itu kan bukan dengan uang, tapi dengan hidup. Kita kita jual kita punya kehidupan selama 1 bulan untuk dapatkan uang atau sekian juta, lalu kita pakai tukar uang itu dengan barang-barang yang berubah. Kalau itu saja mengadainya, dan barang-barang yang bisa mendapatkan uang. Nah, itu cara berpikir. Ada situ yang berubah. Belajar mengenai waktu. Apabila kita sempurna dan selama hargai waktu tidak juga jadi bangun. Itu bangun terus. Makanya Tuhan bilang kepada kita bertobat setiap kali. Pertobatan itu setiap kali. Ada orang merangkul Alkitab itu yang begini. Dia bilang Alkitab itu seperti satu narasi buku, narasi cerita yang penuh dari kejadian sampai wahyu. Dan memang demikian. Lalu dia coba bagikan narasi itu dianggap seperti satu cerita buku yang ada 4 babak di dalamnya. Kalau dimainkan dalam bentuk drama atau film gitu. Ada 4 babak. Babak yang pertama namanya babak kejadian. Babak kejadian sudah terjadi dulu. Sudah ya. Atau ada di sini tidak? Tidak ada. Hanya Tuhan yang ada. Babak kejadian. Dia menjadikan salah-satu. Lalu yang kedua adalah babak kejatuhan manusia dalam dosa. Itu kalau ada di situ tidak. Adam dan Hawa di beberapa Inggris mereka jatuh. Babak yang ketiga itu namanya babak penebusan. Di babak pertama apa? Penciptaan. Babak yang kedua jatuh manusia dalam dosa. Babak yang ketiga penebusan. Yesus datang menebus kita. Itu sudah terjadi belum? Sudah. Kita ada siapa atau tidak? Tidak ada. Kita belum ada di situ. Lalu babak yang keempat setelah ditebus, pertobatan setiap hari atau penebusan setiap hari. Itu kerjanya mulus. Jadi kalau babak penciptaan anak Allah yang bekerja sendiri, babak Tuhan menciptakan dalam dosa, babak penebusan itu kerjanya Allah sendiri. Babak yang keempat, pertobatan setelah penebusan kita dengan Roh Kudus bersama. Babak yang terakhir, babak yang kelima adalah babak penyembuhan atau kemuliaan yang ada di wahyu. Itu sudah jadi belum? Belum. Berarti kita punya kehidupan ini sebenarnya ada dalam cerita. Ada dalam narasi Allah. Dia mempersiapkan kita semua. Dia mempersiapkan gerejanya. Sehingga ketika Allah nanti menulis gereja sepanjang masa sampai Yesus datang kembali, ketika di dalam cerita sejarah itu kita kenal betul situ. Karena kita semua ada dalam sejarah yang Allah.
penting sekali teman-teman kita betul-betul mulai dari belajar menghargai waktu. Kita harus fokus karena teman-teman bilang hari-hari ini cacat, tidak ada yang baik. Dan kejahatan itu harus diterus. Yang kedua, melalui main pikiran. Roma 12 ayat 2, teman-teman katakan melalui Paulus dia bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pengetahuan budi, akal budimu, your mind, change your mind, akal budimu, supaya kamu tahu menggunakan mana yang baik dan mana yang jahat, apa yang benar pada Allah dan apa yang sesungguhnya. Kita manusia ini makhluk satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang punya kemampuan berpikir. Kalau kita tidak menggunakan pikiran kita, maka kita sama dengan binatang, sama dengan hewan, tidak ada binatang. Setuju betul. Makanya ada teolog yang berkata begini, Yesus pertama di dunia itu adalah Adam. Dan kan kita tahu, setelah Adam menjadikan langit bumi benda-benda, lalu dia mulai masuk kepada penciptaan makhluk hidup, diciptakan tumbuhan, lalu diciptakan hewan, lalu setelah itu diciptakan manusia, lalu diciptakan Adam beri nama hewan-hewan itu. Sekarang bagaimana cara Adam beri nama hewan? Pasti dia berpikir, betul kan? Berpikir sampai ketemu setiap hewan ini, binatang ini punya pasangan yang sepadan dengan mereka, tapi itu tidak ada. Maka mungkin dia sedih kalau Tuhan melihat kesedihan Adam, Tuhan tidak baik kalau manusia sedih, dia sedih, dia Tuhan kita khusus ketika tidak mungkin dia jangan orang juga karena dia sedih. Maka setiap saat apapun yang datang dengan aku turun dari lampu dari mana dia tidak punya pilihan yang baik. Dan dia tidak mungkin jaga orang lain, tidak mungkin jaga terang boleh. Tidak ada cara dia. Nah, jadi manusia itu satu-satunya makhluk yang mampu berpikir. Sehingga kalau kita tidak berpikir, kita tidak ada bedanya dengan dia. Para tidak, teman ada tiara pagi dengan anjing atau ayam di rumah. Perhatikan, bangun pagi lebih enak. Dan sana di sini, kalau lapar lebih enak. Baterai, kita kasih makan, dia tidur, betul ya? Habis bangun lari-lari, betul ya? Itu saja dari setiap hari. Sekarang kita tanya, ada tidak manusia sama begini? Bangun pagi, teriak-teriak, dari sini, betul ya? Lapar, dimakan, selama dulu cari makan di tanah, selama dirangkul orang, betul ya? Habis itu kenyang, tidur, bangun, itu lagi. Kenapa? Karena dia tidak berpikir. Maka orang yang tidak berhenti berpikir, berpikir dia tidak beda dengan mereka. Nah, kita bersyukur di PPA teman-teman ada anak-anak yang berpikir, komiti, perkenalan komiti. Makanya para mentor harus berpikir. Tapi dalam pikirannya, kapan dia menikah, kapan dia bisa beli rumah, nanti kalau beli ke bawah istri tinggal di mana, bawah suami tinggal di mana, itu juga pikiran. Tapi kita harus proporsional. Yang ketiga, optimalisasi fungsi peranan mereka. Teman lihat di dalam Matius 25, waktu Tuhan Yesus kasih perempuan dengan mereka, di situ ada berapa orang yang dikasih talenta? Berapa orang? 3 atau 4. Dan mana tahu 3 orang? Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang diberikan 2 talenta, dan seorang diberikan 1 talenta. Nah, setelah sekian waktu, lalu Tuhan itu datang dan dia minta pertanggungjawaban. Waktu dia minta pertanggungjawaban, orang yang pertama datang dengan 5 talenta, dia bilang apa? Tuhan, ini Tuhan punya talenta beserta bunganya. Jadi dia hasilkan 5 talenta, dia berikan kembali 5 talenta, hasilkan 5 bunga 5 talenta. Lalu Tuhan bilang itu baik sekali hari perbuatan, hai hambaku berbuat yang baik dan engkau hamba yang baik dan setia. Baik sekali perbuatanmu masuk ke dalam berbagai Tuhan, berutang di dalam berbagai Tuhan. Nah, yang uniknya pertama ini Tuhan. Yang uniknya Tuhan itu dia berikan kinerja. Jadi sebenarnya kalau sekarang kita mau bicara soal kinerja di dunia kerja itu bahasanya apa? Karena Tuhan itu pun dia datang, dia berikan kinerja. Apa kinerja yang Tuhan berikan? Yang pertama, apa yang menghasilkan talenta, bunga talenta dan apa? Baik sekali perbuatanmu, hamba apa? Yang baik dan
Jahat kan? Tidak setia. Betul kan? Ya kan? Kan setia lawan tidak setia. Tapi Tuhan itu bandingkan baik dengan jahat, setia dengan malas. Berarti kalau Tuhan itu malas sama dengan tidak setia. Nah, orang yang setia itu sama dengan Mesina. Kalau orang yang Mesina ada kita apa? Diraja. Hamba yang datang dengan dua mereka, Tuhan itu punya pilihan-pilihan yang sama. Kalau hamba yang baik dan setia, kalau setia dalam perkara kecil, atau dalam perkara yang besar, masuklah dan berubah dalam kebahagiaan Tuhan. Kenapa? Yang dua mereka itu Tuhan tidak beli, lu pemalas, kawan dan minum, kenapa itu masuk ke Tuhan? Tapi kan tidak respon itu. Kenapa? Karena sudah ada catatan tulis di atas, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi kalau masing-masing dikasih koordinator, sekretaris, mentor, gembala, komisi, masing-masing sesuai dengan kesanggupan. Jadi kerja bagian kita jangan sibuk urus orang pekerja, benar-benar tidak beres. Sekarang ada statusnya. Kata nama? Opa. Sekali mau pakai sopan aja. Jadi soal itu baru kenal belum. Nah misalnya kakak Opa ini dengan Pak Jasin ya, masing-masing punya talenta bikin kue. Yang jago bikin kue ini kakak Opa. Ya, lalu Pak Jasin juga jago. Lalu berdua itu kemampuan bikin kue, masih kerja. Tapi yang kakak Opa ini merasa diri jago. Jadi beliau tidak kerja, beliau bikin apa namanya? Kristal, katanya Pak Jasin kerja lebih dulu. Kan ada 4 waktu berlemah. Lalu hampir 3/4 waktu berlemah itu dipakai untuk perhatikan Pak Jasin punya kue dan dinilai dan nyolok. Kira-kira pas selesai perlombaan, siapa yang jual? Kenapa dia jual? Ini tenang fokus pekerjaan yang satu. Kenapa dia jual? Karena sibuk menjawab pekerjaan. Kita boleh ketika dia bisa terang, tapi jangan bisa waktu hidup kita yang terbatas dengan sibuk urus orang urus. Dan pekerjaan itu tidak beres. Karena Tuhan membagi kita dengan porsi yang sama. Kamu punya talenta sekian, kamu butuh waktu hidup sekian untuk kamu maksimal optimal sekian. Nah kalau kita ambil waktu itu untuk orang punya usaha, sibuk sana sini, itu tidak maksimal. Bukan tidak bisa kita bodoh, tapi tidak dengan waktu. Sekarang misalnya coba pekerjaan yang sangat sederhana. Hanya susu buku, itu apa susah? Gampang sekali, betul kan? Tapi orang yang kasih manajer yang bagi pekerjaan ini, dia sudah tahu kamu butuh waktu 1 minggu susu semua untuk mengelola 1 minggu pas. Tapi karena ada kalau gampang juga, dia kasih 5 hari, itu tahu percuma dengan urus yang lain karena pekerjaan itu terlalu gampang. Lalu sisa 2 hari, dia akan susun tumpuan buku yang butuh 7 hari. Itu pekerjaan rasanya berat. Berat sekali. Apakah dia tidak bisa? Bukan, dia bisa. Karena sudah datang, manajer kasih sudah tahu ukuran orang sanggup sekian tujuan. Tapi kita tidak gunakan. Itu tidak optimal. Lalu kita rasa pekerjaan berat. Kalau kita dikasih pekerjaan dan tidak sesuai kemampuan kita dan kita dipaksa, itu yang salah buat kita, manajer yang salah. Karena dia tidak tahu kita punya kemampuan, dia kasih beban begini. Nah Tuhan tahu kita punya kemampuan, makanya menurut 1 Korintus 10:13 juga mengatakan pencobaan yang malam itu biasa, tidak melebihi kekuatan. Nah Allah setia, sehingga kami sebagai dari kamu dan Tuhan sudah tahu kita punya kemampuan. Kita tidak percaya kita di bagaimana, dia tahu kita mampu. Hanya saja ketemu ini terlalu amat remeh. Habiskan waktu yang menyatakan hal-hal yang tidak perlu. Makanya itu pemilik kebun anggur ketika dia datang itu pada saja kebun anggur kasih uang 1 tahun. Beda sudah kerja selama 7 tahun, ini pohon ara yang berbuah kasih apa 1 tahun yang akan optimal, yang akan garap semua tanah yang olah sebagaimana seharusnya. Dan kalaupun sudah begitu, tahun depan itu betul terbang saja. Tuhan masa kita kesempatan. Tuhan tahu kita ini tidak menembus waktu, kita menjaga kesehatan dan mempengaruhi kita. Tuhan oke, kita masih hidup. Makanya seharusnya
Nah, makanya ketika pengembangan kami dan determin harusnya ada sama tangan itu ini. Waktu mulai determin kan boleh satu tak. Kamu bilang itu teknik setan. Kamu cuma dua teknik benar. Jadi kalau melihat aku lihat nama muka, aku lihat pasangan. Lihat nama muka, maka saat pertama begini. Tuhan, terima kasih. Karena saya ada orang jahat, dan Tuhan izinnya hidup di hati. Ya, dalam dunia yang jahat ini, ketemu orang jahat biasa, luar biasa. Biasa saja, bukan kejahatan. Betul kan? Tidak juga jahat, itu berdosa. Kan kalau boleh cermin masih bisa tersenyum, masih bisa baik-baik saja. Apapun keadaannya, terima kasih. Ini orang jahat ini Tuhan masih jaga diri. Berarti ini hari adalah anugerah. Tolong beta untuk tebus hari yang jahat ini. Kenapa yang kita lakukan? Ya. Oke, tetap semangat. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya orang itu bisa betul? Dan kita bicara soal keberadaan. Banyak orang yang stres. Ada satu ini bisa nyata, teman-teman. Bisa nyata dengan mereka. Satu anak pendeta. Ketika satu saat kita baru mengalami pergumulan dengan begitu banyak hal-hal jahat yang menyebabkan dalam dosa, apa pikiran dalam mengganggu, tapi Tuhan ingatkan mereka dengan peristiwa ini. Ini kesenyataan di Amerika. Saat ada pendeta, dia berusaha untuk bertobat, tapi susahnya luar biasa. Anak tahu dia masih umur remaja. Terakhir, dia putuskan untuk bunuh diri. Ditembak dia bunuh diri. Dan sebelum dia bunuh diri, dia tulis satu surat. Dan ketika orang baca itu orang sangat kasihan. Dia Tuhan, Anda tahu kan? Tulis Tuhan, Anda tahu aku sangat mengasihi kamu. Tapi aku tidak sanggup untuk hidup saya tetap. Ini bukti kasih kepadamu aku menyelesaikan hidup. Banyak orang yang berjuang untuk bertobat tapi tidak bisa, oleh stres dan kecewa karena dia tidak sanggup. Nah, hati-hati di saat kecewa itu. Kalau kita tidak dengar dengan Tuhan baik-baik, kalau Allah mengasihi kita akan terjebak dalam hidup ini. Ada cerita hebat cerita anak yang muda itu, yang masih seorang. Dia pasti kecewa karena dia berbohong dengan orang tua. Dia kecewa sakit hati. Di saat keputusan itu hati-hati dengan firman Tuhan. Makanya dia bilang kami selalu dengan firman Tuhan dengan doa. Karena biasanya apa yang masuk dalam bentuk pikiran itu ketika menghadapi situasi yang mirip dengan peristiwa itu, otak kita akan merekod apa yang pernah terjadi. Kalau kan isi dengan lagu-lagu cinta pada hatiku banyak. Nah, itu nanti kalau bercinta itu akan muncul. Karena otak ini akan merekod. Ketika ketemu keadaan, kalau otak ini akan membaca. Jadi seperti teman-teman nanti kalau ada AI, kalau teman-teman ketika dia sasaran yang membaca, nah otak kita berada di situ. Ini peristiwa lu pernah alami, pernah alami ini, atau pernah alami, otak akan berada. Dia akan merekod semua peristiwa yang pernah tersimpan di alam masalah kita. Tetapi hidup saat ini kita berdiri di sini, kita dulu di sini. Hanya 10% kesadaran kita, 90% itu di bawah alam masalah. Tapi ketika mengambil keputusan, bukan 10%, 90% itu yang keluar kalau mengambil keputusan. Makanya ada satu orang yang pernah bercinta, satunya pernah bercinta. Ketika satu laki-laki salah dengan kemauan, dia harus benci saja dulu. Gimana? Dia benci itu betul pakai kamu. Karena otaknya dari nol, dari mana kamu harus dibully. Jadi orang yang berpaham, dia akan merekod yang otak ini. Jadi simpanlah, makanya teman-teman mau berkali-kali renungkan teman-teman usia dan malam. Supaya tersimpan dalam masalah kita, sehingga ketika alami satu peristiwa yang otak diperintahkan ini mirip dengan kejadian tahun ini. Makanya kadang-kadang orang suka tidak jauh. Pernah terjadi begini, jadi lu bersikap begini. Nah, ketika diputuskan bersikap begini, kita akan masuk buat begini. Begini, kita akan menimbang kita bingung. Kalau kita tidak kuat di dalam firman Tuhan dan anugerah Allah itu kita tolak, kita akan menyesal. Nah, seringkali orang hidup ini, kalau hidup tapi tidak mengerti cara hidup itu dengan cara. Itu masalahnya. Banyak orang belajar mau pintar, tapi tidak tahu cara otak bekerja. Banyak guru memang semangat belajar, semangat belajar, tapi tidak tahu cara otak bekerja. Artinya belajar dia itu sangat menyediakan bagaimana, dan bagi dia sangat menyebalkan. Karena seperti bapak ini, bawa kendaraan tapi bawa motor metik, tapi caranya seperti manual.
bawa mobil manual dan cari sertifikat. Itu kalau begitu, makanya meresahkan ini kan. Tapi kita tahu bagaimana itu. Karena teman-teman sudah ajar. Dan ingat, kalau punya keputusan hidup, apalagi keputusan seperti itu diambil berdasarkan 90% alam bawah sadar kita. Dia hanya muncul ketika kalau punya mata ini, kalau punya prinsip, kalau punya rasa ini, komen dengan peristiwa yang mirip terjadi. Dia akan takut semua. Kalau teman-teman coba pasti yang otak-atik komputer itu sama. Jadi kalau set sesuatu yang kaitannya sama, apa yang besar? Already exist. Yes, no. Kalau sudah posisi dulu itu lupa. Jadi kalau teman set ini atau set F langsung kaitannya sekarang. Model dari ini lupa, cuma pribadi. Model dari ini paradigma dulu. Kalau sudah kita akan keluar. Cara pertobatan kita yang pertama, berharap dalam Allah. Jangan merasa diri jago dan berjuang sendiri. Kita hanya bisa bertahan karena kasih karunia Allah. Cara yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Berbagi. Ada orang bijak berkata, do your best and then take your rest. Lakukan apa yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Sisanya